Kali ini kita akan membahas salah satu makhluk legendaris paling menakutkan yang sering dijadikan referensi dalam video game yang cukup terkenal dan digemari oleh para gamers, Until Dawn. Stay put right here until dawn. Ya, seperti yang kita tahu bahwa game Until Dawn baru saja melakukan remake dalam gamenya dengan upgrade grafik yang terasa lebih nyata dengan atmosfer yang tidak main-main. Tapi kali ini kita tidak membahas plot ceritanya, tapi membahas karakter antagonis dalam game ini yang dimana makhluk ini disebut dengan Wendigo. Sebelum masuk ke Wendigo, kita akan mendalami suku Algonquin sebagai sumber kisah dari mitos Wendigo ini. Suku Algonquin adalah salah satu dari kelompok etnis asli Amerika yang termasuk dalam kelompok yang lebih besar, yaitu Algonquian yang tersebar di bagian timur laut Amerika Utara yang bersalju di kala itu. Suku ini diketahui hidup berpindah-pindah atau nomaden dan berburu sebagai sumber kehidupan mereka. Sekarang, suku ini diketahui tinggal di Kanada, tepatnya di perbatasan Quebec dan Ontario. Kembali ke Wendigo. Wendigo menurut mitos yang beredar di suku Algonquin adalah sosok roh jahat yang diyakini muncul ketika seseorang melakukan tindakan kanibalisme di tengah musim dingin yang keras. Mereka yang digambarkan sebagai makhluk yang sangat kurus dengan kulit pucat atau abu-abu, mata merah menyala, dan nafsu makan yang tidak pernah terpuaskan. Beberapa mitos menggambarkan Wendigo sebagai manusia yang telah terkutuk dan berubah menjadi monster, sementara yang lain menyebutnya sebagai roh iblis yang mampu merasuki seseorang. Tapi faktanya setelah mencari tahu lebih jauh, mitos Wendigo ini hanya digunakan oleh suku Algonquin untuk menjelaskan dan menakuti suku mereka agar tidak melakukan tindakan ekstrim seperti kanibalisme. Jadi, secara logika, hal ini bisa diterima karena lokasi mereka tinggal memiliki musim salju yang ekstrim yang membuat kondisi hewan buruan mereka berkurang karena kecenderungan untuk melakukan hibernasi panjang. Selain itu, ciri-ciri Wendigo yang sudah disebutkan dalam kacamata di bidang medis dapat dibuktikan secara ilmiah bahwa siapapun yang berada di tengah musim salju ekstrim selalu menunjukkan tanda-tanda penurunan berat badan, kulit kebiruan, halusinasi, agresif, kelaparan ekstrim, dan paradoxial undressing atau kecenderungan untuk bertelanjang dada. Dari segala pernyataan yang kami sebutkan, maka dipastikan bahwa Wendigo adalah tidak nyata. Tapi, kenapa ada laporan penampakan yang mirip dengan ciri-ciri Wendigo? Swift Runner yang tinggal di Alberta, Kanada, kembali ke desanya setelah musim dingin yang panjang dan mengklaim bahwa keluarganya telah meninggal akibat kelaparan. Namun, pihak berwenang menjadi curiga karena Swift Runner tampak sehat dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan makanan. Ketika pihak berwenang menyelidiki, mereka menemukan bahwa Swift Runner telah membunuh dan memakan anggota keluarganya sendiri. Swift Runner mengaku mendengar bisikan jahat yang mendorongnya untuk melakukan tindakan tersebut. Suku Cree percaya bahwa Swift Runner telah dirasuki oleh roh Wendigo, makhluk mitologis yang lapar akan daging manusia dan dikenal sebagai simbol keserakahan serta kanibalisme. Swift Runner kemudian dihukum gantung atas kejahatannya. Tidak hanya Swift Runner, Jack Fiddler, seorang kepala suku dan dukun dari suku Ojibwe di wilayah utara Ontario, Kanada, terkenal karena kemampuannya membunuh Wendigo. Jack Fiddler mengklaim bahwa ia telah membunuh setidaknya 14 Wendigo sepanjang hidupnya, sebagian besar sebelum mereka sepenuhnya berubah. Dalam beberapa kasus, ia dan anggota sukunya membunuh orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda awal dirasuki Wendigo, termasuk anggota keluarga mereka sendiri sebagai langkah pencegahan. Tapi pada tahun 1907, Jack dan saudaranya Joseph Fiddler ditangkap oleh pihak berwenang Kanada dengan tuduhan pembunuhan karena praktik ini. Mereka dipandang oleh hukum sebagai pembunuhan biasa, bukan tindakan yang sah secara spiritual. Kedua kasus ini menggambarkan konflik antara kepercayaan tradisional suku asli dan hukum kolonial yang diterapkan pemerintah Kanada. Namun, apakah Wendigo hanya sekedar mitos? Atau mungkinkah ada sesuatu yang lebih dalam di cerita ini? Beberapa penduduk asli Amerika percaya bahwa roh Wendigo tetap ada di sekitar kita, mengintai di daerah-daerah terpencil yang tidak terjamah manusia, menunggu siapapun yang cocok untuk dijadikan inang. Bagaimana menurut kalian?
Silakan DM di IG kami untuk request. Jangan lupa subscribe dan berikan pendapat kalian di kolom komentar.